atas waktunya telah menyempatkan diri untuk datang dalam pelatihan atau pemberian materi oleh saya. Mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzan. Mungkin saya dari seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera, jurusan Teknologi Pangan. Mungkin saya akan memberikan sebuah materi yang berjudul menganalisis terkait bahaya-bahaya pengelolaan pangan. Keamanan pangan sendiri itu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana keamanan pangan adalah sebuah kondisi atau upaya yang diperlukan untuk kita mencegah pangan itu dari kemungkinan cemaran-cemaran. Ada 3 cemaran, yaitu ada biologis, kimia, dan juga fisik atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan juga membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi keamanan pangan sendiri dapat kita artikan sebuah kondisi upaya bagaimana cara kita untuk mencegah si pangan itu dari 3 cemaran tadi, yaitu biologis, kimia, dan juga fisik. Sumber pangan, ini intermezzo sedikit. Sumber pangan yang seperti kita tahu ada 2, di mana ada nambati atau asal tanaman dan juga hewani, itu berdasarkan dari hewan atau ternak. Pangan nabati terdiri dari berbagai macam, itu ada buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, rempah, umbi-umbian, minyak nabati, dan sebagainya lagi. Lalu untuk pangan hewani itu berasal dari ada daging, misalnya daging kambing ataupun daging sapi, lalu ada daging unggas, susu atau produk susu lainnya seperti keju ataupun yogurt, lalu ada telur, ikan, dan juga madu. Dan di Indonesia sendiri sudah cukup banyak beberapa varian produk pangan yang sudah terdistribusi di Indonesia, salah satu seperti mie instan ataupun minyak nabati atau minyak sawit, lalu ada susu kaleng, terus kornet, daging kaleng, dan lain-lain. Nah, dari pangan-pangan tersebut tentu akan mudah mengalami kerusakan. Nah, contohnya dapat diklasifikasikan atau digolongkan bahan pangan tersebut berdasarkan kecepatan kerusakannya. Ada bahan pangan yang mudah rusak, bahan pangan yang agak mudah rusak, dan juga bahan pangan yang tidak mudah rusak. Nah, contoh seperti yang kita udah sering lihat di lingkungan kita, bahan pangan yang mudah rusak itu kayak daging, susu, telur, dan ikan. Dengan bahan pangan yang agak mudah rusak itu ada sayuran dan juga buah-buahan. Dengan pangan yang tidak mudah rusak itu adalah biji-bijian dan juga kacang-kacangan kering. Daging dan susu, telur, dan ikan ini diklasifikasikan menjadi pangan mudah rusak. Kayak misal kita taruh di suhu ruang pun itu udah cepat mengalami pembusukan. Sedangkan buah-buahan mungkin memang di suhu ruang bisa mengalami pembusukan, namun tidak secepat daging, susu, telur, dan ikan. Dan juga sedangkan biji-bijian ataupun kacang-kacangan tidak mudah rusak. Seperti kita tahu mungkin di suhu ruang itu bisa mengalami ketahanan lebih agak lama, mungkin agak sekitar sebulan atau 2 bulan. Sama halnya seperti keripik pisang. Lalu mengapa sih pangan itu mudah mengalami kerusakan? Salah satunya adalah faktor respirasi dan juga kadar air. Bahan pangan dengan kandungan air yang tinggi itu cenderung memiliki umur simpan yang lebih pendek karena air itu memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri yang menyebabkan pembusukan. Sebaliknya, bahan pangan dengan kandungan air yang lebih rendah atau telah mengalami pengeringan memiliki umur simpan yang lebih lama karena aktivitas mikroba terbatas. Seperti contohnya daging dibandingkan daging dan juga biji-bijian, tentu air yang dikandung dalam bahan pangan tersebut beda. Jadi makanya daging lebih mudah cepat rusak karena memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan biji-bijian, kacang-kacangan ataupun keripik pisang lainnya, atau keripik singkong ataupun yang lainnya. Lalu ada respirasi. Nah, respirasi sendiri mungkin dapat diartikan kayak kita manusia. Manusia itu untuk dapat bertahan hidup butuh adanya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu saat bernapas. Nah, untuk buah-buahan dan sayuran pun sama halnya. Dia mengambil oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida untuk dapat terus tumbuh dan juga berkembang. Nah, ada beberapa buah yang saat kita petik itu masih proses respirasinya masih berlanjut. Nah, ada 2 penggolongan, yaitu ada buah klimaterik dan juga buah non klimaterik. Mungkin udah dapat perbedaan, contohnya buah klimaterik ada apel, alpukat, tomat, pisang, paya. Sedangkan buah non klimaterik ada nanas, terus anggur, jeruk, salak, stroberi. Mungkin ada yang tahu
perbedaan klimaterik dan non klimaterik yang saya dulu. Kandungan ini ya, kandungan airnya beda. Bukan. Ya, mungkin kalau buah klimaterik itu dasarnya tadi respirasi. Jadi buah klimaterik itu intinya buah yang dapat mengambil pematangan setelah dilakukan pencabutan. Jadi walaupun tidak kita cabut, dia masih bisa matang, mungkin diperang misalnya. Kayak pisang seperti ini. Pisang dari misal kita petik dari yang udah masih hijau, dia walaupun kita udah petik pas masih hijau, dia bisa matang sendirinya. Nah, itu buah klimaterik. Sedangkan buah non klimaterik dia nggak bisa. Oke, bahaya-bahaya penyebab penyakit karena pangan tadi ada 3, yaitu ada bahaya mikrobiologis, kimia, dan juga fisik. Bahaya mikrobiologis itu adalah kontaminasi makhluk hidup mikroskopis seperti ada bakteri, virus, parasit, dan juga jamur. Nah, mikroorganisme ini dapat tumbuh dan berkembang biak dalam makanan serta menghasilkan toksin. Ada istilahnya namanya infeksi dan intoksikasi. Infeksi adalah ketika kondisi kita mengkonsumsi makanan dalam mengandung mikroorganisme hidup seperti bakteri. Nah, mikroorganisme ini kemudian akan berkembang biak dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit. Sedangkan intoksikasi adalah kondisi ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung toksin racun yang dihasilkan bakteri atau jamur. Toksin ini sudah ada dalam makanan sebelum kita mengkonsumsinya. Jadi, kalau infeksi kita dalam mengkonsumsi makanan, itu makanan tersebut masih ada bakterinya dan saat kita konsumsi dia akan berkembang biak dalam tubuh kita. Sedangkan intoksikasi adalah kita saat mengkonsumsi makanan walaupun sudah tidak ada bakteri, namun si bakteri tersebut masih meninggalkan toksin atau racun. Nah, saat kita mengkonsumsi, racun tersebutlah yang masuk ke dalam tubuh kita, namun bukan si mikroorganisme tersebut. Lalu gimana sih cara menghindari bahaya-bahaya mikrobiologis? Itu memasak dengan baik lebih dari 70 derajat Celcius, lalu hindari kontaminasi silang, cuci tangan berulang kali, lindungi pangan dari cemaran hewan, jaga perlengkapan dan peralatan dapur agar selalu bersih, lalu gunakan air bersih. Sumber pencemaran mikroba itu dapat berasal dari air tercemar, debu, lalat atau hewan peliharaan, peralatan atau tangan kotor, dan juga pangan mentah. Lalu ada bahaya kimia. Bahaya kimia adalah kontaminasi makanan oleh zat-zat kimia berbahaya yang dapat berasal dari lingkungan, proses produksi, atau bahan tambahan pangan. Salah satunya itu ada muncul saat proses produksi, itu bahaya kimia muncul yaitu reaksi Maillard. Contohnya itu pada sate. Nah, ini terjadi karena gula yang ada pada makanan itu bertemu dengan protein dan kemudian dipanaskan. Dan pertemuan ini menghasilkan warna coklat kemasan dan aroma yang menarik. Itu menyebabkan adanya senyawa akrilamida atau senyawa karsinogenik. Nah, bukan cuma sate sih sebenarnya. Jadi reaksi Maillard ini dapat terjadi kayak pada roti bakar ataupun bahan-bahan pangan yang kayak menghasilkan aroma-aroma smoky dan juga adanya kayak hitam-hitamnya gitu. Jadi itu dia menyebabkan adanya senyawa akrilamid. Nah, senyawa akrilamid ini senyawa toksin lah, karsinogenik. Nah, senyawa karsinogenik ini salah satunya itu dapat memicu kanker. Namun bukan berarti kayak walaupun sate ini menghasilkan senyawa akrilamid, kita nggak terus mengkonsumsinya. Jadi nggak apa-apa kita konsumsi, tapi mungkin nggak yang terlalu berlebihan. Lalu gimana secara menghindari bahaya kimia? Ada itu hindari penggunaan alat masak dari logam berat, kemudian cuci bersih buah atau sayuran dengan air mengalir sebelum dikonsumsi atau diolah. Lalu jika memungkinkan kupas kulit buah atau spesies sayuran untuk mengurangi paparan pestisida. Lalu hindari menggunakan wadah yang tidak food grade, terutama menyimpan makanan panas atau berlemak. Lalu menggunakan pelindung tangan jika bersentuhan dengan bahan-bahan berbahaya. Sumber pencemaran kimia itu salah satunya ada BTP atau bahan tambahan pangan yang berlebih, bahan berbahaya yang dilarang borax atau formalin, logam berat seperti merkuri, timbal, dan lain-lain yang berasal dari lingkungan tercemar. BTP ini bisa kayak warna, terus pengental, terus memberi rasa, dan lain-lain. Sumber-sumber bahaya kimia dan juga mikrobiologis. Untuk mikrobiologis seperti mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan juga alga. Nah, salah satunya jenis mikroba patogen itu ada Salmonella,
norovirus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, dan juga Listeria monocytogenes. Salmonella mungkin udah sering kita dengar ya, salah satunya kayak ada di telur mentah. Nah, makanya kita mengkonsumsi telur harus dalam keadaan matang. Lalu ada beberapa sumber bahaya kimia pada pangan, itu ada pestisida, obat hewan, logam berat, BTP berlebihan, bahan berbahaya, boraks formalin, dan juga toksin alami dari tanaman, singkong dan juga jengkol. Nah, toksin alami dari tanaman, singkong itu sebenarnya juga ada toksinnya, itu namanya cyanida. Jadi gimana cara kita dengan baik untuk mengolah dan juga menanganinya si singkong ini dengan baik. Lalu juga ada jengkol tersebut juga ada namanya toksin alami, itu namanya jengkolan. Itu jika emang konsumsi berlebihan dan juga tentunya mengalami seperti diare ataupun sulit buang air kecil. Lalu ada bahaya fisik. Bahaya fisik adalah adanya benda asing yang tidak sengaja masuk ke dalam makanan selama proses produksi, pengemasan atau distribusi. Contohnya misal ada rambut, ada mie, dan juga scrapeless misalnya yang kita temukan dalam makanan. Potensi luka, pecahan gelas atau kaca itu dapat menyebabkan teriris dan juga pendarahan pada tenggorokan. Pecahan kayu dapat menyebabkan teriris, infeksi, dan pendarahan. Potongan logam dapat menyebabkan luka yang dalam dan serius. Lalu menghindari bahaya fisik itu kita harus memastikan semua peralatan produksi selalu bersih dan dalam kondisi yang baik. Bekerja menggunakan pakaian pelindung seperti masker, sarung tangan, dan pelindung kepala. Lakukan pengendalian hama secara teratur untuk mencegah serangga masuk, lalu lakukan pemeriksaan rutin pada produk untuk mendeteksi adanya kontaminasi fisik. Sumber pencemaran fisik itu berasal dari rambut, kuku yang dapat berasal dari paru kerja, serpihan plastik yang dapat berasal dari kemasan, potongan logam yang dapat berasal dari peralatan masak atau mesin produksi, dan juga serangga atau bagian tubuh serangga yang masuk dalam makanan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pertanyaan nggak? Kalau pertanyaan mungkin nggak ada ya, cuman ini kan materinya secara umum tadi kan, ya mungkin yang kawan-kawan yang lain mungkin agak bingung juga karena secara umum dikiranya materi ini yang bersangkutan dengan IASK aja kan gitu. Tapi nggak apa-apa, apa sih namanya ilmu baru juga kan yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kalau pertanyaannya nggak ada, karena yang bingung, kayaknya bingung pada semua dan kita pilih jadi satu semua, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa lanjut, ada post test yang kemudian